Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu hadis kita. Ya, kita lanjut ke al-mabhatsu al-awwal. Ya, pembahasan hadis dhaif. Ya. Nah, kenapa hadis dhaif ini dibedakan dengan hadis mardud? Ya, karena hadis dhaif ini adalah masuk dalam hadis mardud ya. Namun ya, ini lebih umum daripada jenis-jenis hadis mardud yang lain. Ya. Dan tentunya kalau hadis mardud itu al-khabarul mardud, di bawahnya adalah hadis dhaif, dan di bawah hadis dhaif itu terbagi lagi berbagai cabang dari hadis dhaif itu sendiri. Nah, selanjutnya ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan definisi hadis dhaif. Apa yang dimaksud dengan hadis dhaif? Yang pertama, hadis dhaif itu lawan kata dari al-qawi. Ya, diddu al-qawi itu kuat. Ya, maka hadis kuatnya masuk ke dalam hadis sahih dan hadis hasan, ya, ataupun hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, ataupun sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, dan di bawahnya itu adalah hadis dhaif. Ya, yaitu lemah. Secara istilah adalah malam yajma' sifatal hasan. Ya, yang tidak memenuhi sifat kategori hadis hasan. Maksudnya ini adalah hasan li ghairihi, ya, bukan hasan li dzatihi. Ya, bifaqdi syartin min syurutihi, dengan tidak terpenuhinya satu syarat, salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan li ghairihi. Nah, makanya Syekh Al-Baiquni di dalam manzumahnya disebutkan wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsamun kutsur. Setiap ya, hadis yang di bawah tingkatan hadis hasan, maksudnya adalah hadis hasan li ghairihi, ya, dia di bawahnya, maka itu disebut dengan hadis dhaif dan banyak pembagiannya. Maka ada tingkatan-tingkatan hadis dhaif ya yang disebutkan para ulama. Nanti insyaallah kita akan sebutkan itu di pembahasan ya asbabu du'fil hadis, sebab lemahnya hadis ya. Langsung kita bahas ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang auha al-asanid ya. Di sini ada ya sanad yang paling lemah. Ya, sanad yang paling lemah. Apabila sanad, walaupun sanad tersebut dinisbatkan kepada sebagian sahabat atau dinisbatkan kepada ya tempat, ya, maka ini adalah sanad yang lemah yang disebutkan oleh para ulama, seperti sanadnya Shadaqah bin Musa ad-Daqiqi dari Farqad as-Sabakhi an Murrah at-Tayyib an Abi Bakrin. Ini sanadnya lemah. Jadi kalau ada hadis yang disebutkan nama-nama ini, maka sudah pasti hadisnya lemah. Yang kedua, auha asanid asyamiyin, ya, sanad yang paling lemah yang berasal dari Syam. Yang ini yang dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Pada hakikatnya ini tidak bersambung sampai kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah sanad yang berasal dari Syam, yaitu Muhammad bin Qais al-Maslub an Ubaidillah bin Zahar an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abi Umamah. Nah, ini juga sanadnya yang paling lemah. Yang berikutnya sanad yang paling lemah yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu As-Suddi As-Shaghir, ya, Muhammad bin Marwan anil Kalibi an Abi Shalih an Ibni Abbas. Ini juga sanadnya yang paling lemah, ya. Selanjutnya ikhwan dan sekalian adalah ya contoh tentang hadis dhaif. Di sini sebutkan ma akhrajahu Tirmidzi min tariqi Hakimin al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, ini sanadnya nanti kita sebutkan siapa yang lemahnya. Man ataha idhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi wanita haid atau menggauli wanita haid atau perempuan dari duburnya atau mendatangi seorang dukun, maka dia telah kufur
terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam At-Tirmidzi menyebutkan, la na'rifu hadzal hadis illa min hadisi Hakimin al-Asram. Kita tidak mengetahui jalur hadis ini kecuali dari jalur hadis Hakim al-Asram. An Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah. Nah, maka disebutkan ya, wa dha'afaha Muhammadun, maksudnya adalah Imam Bukhari di sini ya. Muhammad di sini adalah Imam Bukhari, hadzal hadis min qibali isnadihi ya. Nah, lalu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, kenapa dilemahkan sanadnya? Karena di dalam sanad adalah Hakim al-Asram. Para ulama menilai beliau adalah lemah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahrib ya, Taqribut Tahrib karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkaitan tentang penilaian para perawi. Nah, ini ikhwan dan akhwat sekalian, pembahasan kita berkaitan tentang hadis dhaif masih berkutat pada definisi, terus auha al-asanid, sanad yang paling lemah, terus yang berikutnya adalah contoh. Ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu, khawatir videonya kepanjangan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali pembahasan hadis dhaif yang lainnya berkaitan tentang hukum periwayatannya dan hukum mengamalkannya. Ya. Itu saja yang bisa kita jelaskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.